Tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno sudah menyiapkan tim hukum jika ada pihak yang mengajukan gugatan terkait hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Lis Hartono atau Cak Lontong. Cak Lontong bilang tim pasangan calon nomor urut 3 telah menyiapkan setiap hal termasuk tim hukum apabila nanti terjadi gugatan di MK. Menurutnya tim paslon Pramono Rano telah memiliki data dan fakta termasuk bukti atas rekapitulasi di Pilkada Jakarta yang telah mereka terima. Paslon lain untuk nanti maju ke MK, tim pasangan 03, tim hukum dan semua tim jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan hal-hal terkait apapun apabila nanti terjadi gugatan di MK. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya dan insya Allah karena data juga yang kita sampaikan tadi adalah data fakta yang ada di Pilkada DKI Jakarta pada saat ini. Jadi kita sangat siap menghadapi apapun nanti di MK. Mungkin itu yang kita sampaikan. Oke. Tim pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono kembali tidak memberikan tanda tangan di formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Jakarta Utara. Dari 6 kecamatan di Jakarta Utara, semuanya tidak ditandatangani tim RK Suswono. Abdul Karim, tim paslon 01 RK Suswono mengaku tidak menandatangani formulir karena tingkat partisipasi masyarakat yang tidak memilih mencapai 48% di Jakarta Utara. Pihaknya meminta agar KPU melakukan PSU atau pemilihan suara ulang di 4 TPS di Jakarta Utara. Jumlahnya itu hampir kurang lebih dari 1.300.000 ya, 48% ya. Angka yang cukup besar bagi kami. Dengan catatan-catatan yang ada dan kami sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman KPUD, ya kami tidak menandatangani. Saudara, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika hasil penghitungan resmi KPU DKI Jakarta berlangsung 1 putaran. Tak hanya itu, tim Rido juga mengkritisi partisipasi masyarakat yang tidak memilih di Jakarta sangat besar. Sementara tim pemenangan Pramono Rano sudah menyiapkan tim hukum jika ada gugatan ke MK dan yakin unggul 1 putaran. Kita akan bahas bersama juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, sudah ada Ciko Hakim, dan juga juru bicara tim SES Ridwan Kamil Suswono, sudah ada Fahrudin Muhtar. Selamat petang Mas Fahrudin, Mas Ciko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Cynthia. Mas, ya selamat sore. Mas Fahrudin, ini pasangan calon Pramono Rano kan berdasarkan hitungan saat ini masih unggul nih di beberapa wilayah di Jakarta. Dan tim Rido saat ini juga di beberapa wilayah tidak bersedia tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungannya. Mengapa nih Mas Fahrudin? Ya, makasih kesempatannya Mbak Cynthia. Terkait ketidakinginanan tanda tangan di beberapa oleh para saksi sebenarnya memang sudah disampaikan sebelumnya oleh Sekretaris tim kami, Bang Basri Baco. Beliau menyampaikan bahwa kalau memang diduga di situ terjadi kecurangan, maka itu salah satu bentuk sikap kami. Nah, perlu diketahui bahwa yang paling mencolok dari pilkada sekarang ini adalah begitu rendahnya partisipasi pemilih. Itu cuma sekitar 53,05%. Padahal kalau dibandingkan misalnya 2017 itu 78% dan sebelumnya itu sampai 65%-an masih. Nah, kalau memang itu murni karena tidak ada kaitannya dengan kekeliruan penyelenggara dan yang lain-lain, it's okay lah. Tetapi ini kan ada kaitannya dengan hal tersebut, Mbak. Pertama, kalau misalnya ada yang mengatakan mungkin kelelahan politik, saya kira tidaklah. Hal yang mana nih yang dimaksud dari tim Rido nih? Kan sekitar 9 bulan. Orang kalau lagi hamil aja 9 bulan udah melahirkan, dan yang namanya hamil itu kan cukup lama. Nggak ada yang bilang hamil itu bentar. Nah, rata-rata persoalannya adalah karena tidak sampainya undangan kepada calon pemilih. Tradisi orang Indonesia ini kan kalau tidak diundang kan enggan untuk datang, merasa jangan sampai saya datang, ternyata tidak punya hak pilih dan yang lain-lain, itu menjadi persoalan. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan kasusnya, contoh misalnya yang paling buruk diantaranya di Semper Barat TPS 16, itu partisipasinya cuma 21,33%.
Ada juga TPS 138 di Penjaringan kurang lebih sama. Oke, dan tapi yang gini, paling parah tapi gini misalnya Mas Farudin, di artinya Tenis dari itu tim cuma 15,7%. ya, artinya dari tim Ridho ini sudah memiliki data-data bahwa ada terjadi ketidaktepatan baik soal undangan dan hal-hal yang memang bisa dijadikan syarat untuk dimajukan ke MK. Ya, jadi artinya tidak sampainya undangan ini kan menunjukkan ada semacam pola yang sistematis bahwa ini seolah-olah yang kami sampaikan ya, bahwa ini ada unsur pembiaran biar undangan tidak sampai. Misalnya juga dikaitkan kalau misalnya undangan tidak sampai bagaimana dampaknya, Mbak? Dampak nyatanya antara lain misalnya kan berarti banyak kertas suara yang tidak digunakan. Nah, kalau dikaitkan misalnya di kasus Pinang Ranti, itu kan sampai ada 18 kertas suara yang akhirnya digunakan untuk dicoblos. Nah, ini kan yang menjadi persoalan yang semacam ini, sehingga rendahnya partisipasi pemilih ini terkait erat dengan dampak-dampak lain yang berdampak pada kecurangan itu. Ini yang kita juga katakan bahwa ini terkait erat dengan kecurangan. Gimana Mas Ciko? Mas Ciko menanggapinya gimana? Kami tangkap Mas Farudin. Gimana kalau dari tim pemenangan Pramono Rano nih? Apakah hal-hal seperti ini menurut Anda bisa dijadikan syarat untuk maju ke MK dan tim Pramono Rano siap untuk menghadapinya? Nggak bisa menurut saya, Cynthia. Jadi ini harus menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita nggak bisa dengan feeling kita atau selera kita terkait dengan hasil pemilu atau terkait hal-hal yang sifatnya proses dari pemilu itu sendiri. Itu pertama. Jadi ini adalah menurut undang-undang yang berlaku. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang diduga itu pertama, pelanggaran itu terbukti dulu apa tidak? Itu yang kedua, setelah pada pelanggaran yang diduga kemudian bisa dibuktikan atau tidak. Yang ketiga, ketika pelanggaran itu bisa dibuktikan misalnya, apakah itu bisa menjadi syarat terjadinya PSU? Nah, ini kan juga berbeda lagi, tidak semua pelanggaran bisa menjadi PSU. Kalau kita bicara soal tadi terkait dengan partisipasi yang turun dan yang rendah tadi, apalagi bicara soal Jakarta Utara, justru itu adalah basis kami, salah satu partai pendukung dari pasangan Pram Rano ini kan PDI Perjuangan gitu. Justru kami memproyeksikan kami menang besar di utara, tapi pada kenyataannya kami tidak terlalu menang besar. Bahkan kita bisa menang besar di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang bukan basis kami gitu. Jadi jangan-jangan kalau terjadi pemungutan suara ulang, suara kami menjadi 70% di situ, nggak jadi 49%. Jadi tapi saya mencoba konfirmasi nih Mas Ciko. Dan sekarang sebutannya bukan undangan ya Cynthia ya, surat pemberitahuan. Jadi bukan surat undangan, tapi itu adalah surat pemberitahuan karena semua orang yang namanya sudah terdaftar di DPT itu bisa mencoblos tanpa surat pemberitahuan itu. Jadi ketika datang tinggal menunjukkan KTP. Tidak menunggu sampai jam 12. Kami tangkap, artinya dari tim Pramono Rano menanggapi bahwa itu tidak merupakan suatu hal yang cukup kuat untuk dibawa ke MK. Tapi kalau dari tim Pramono Rano akan ikut mengajukan ke MK tidak? Jika nanti akan 2 putaran, jika ya? Gini ya, kata-katanya nggak seperti itu. Kata-katanya begini. Sekarang penghitungan di kecamatan itu sudah selesai semua, Cynthia. Dan hasilnya adalah 50,07 bagi pasangan Pram dan Rano Karno. Itu satu. Hari ini tinggal beberapa wilayah kota saja. Jadi penghitungannya berjenjang. Dari kecamatan sudah selesai. Lalu hari ini ada penghitungan di tingkat kota. Kota itu Jakarta Selatan, Pusat, Utara, dan lain-lain ya. Termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, barusan saja beberapa menit lalu Jakarta Barat sudah selesai. Nah, kita lihat apakah sesuai hitungan yang diketok sebagai hasil itu di kota ini, di setiap kota sesuai dengan hitungan di kecamatan. So far sampai beberapa kota sudah Jakarta Barat, barusan beberapa menit yang lalu itu sesuai hitungannya. Nah, kalau ini semua sesuai, hari ini Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebentar lagi akan selesai juga, saya mendapatkan kabar. Artinya tetap di 50,07. Jadi kalau hitungan itu tidak ada perubahan atau pergeseran, tentunya ya kami menerima saja karena memang itu yang sesuai dengan hitungan kami sejak awal dari Sirekap, bahkan sebelum ada penghitungan di kecamatan. Jadi hitungannya nggak pernah berubah jauh dari 50,06, 50,07 dan 50,08. Nah, masyarakat juga harus tahu 0,08, 07, 06 ini
bukan jumlah yang sedikit, karena seakan-akan kalau dalam persentase kan sedikit, tapi jumlahnya itu sekitar 3.000 suara. Jadi rasa-rasanya pemilu ini memang sudah selesai di satu putaran secara de facto, tinggal menunggu keputusan-keputusan yang sifatnya de jure, Cynthia. Oke, Mas Farudin, ini kan kemarin tanggal 29 November Presiden Prabowo mengatakan yang kalah di pilkada biasa-biasa saja, yang menang biasa-biasa saja. Tapi yang menang bekerja, yang kalah mendukung yang menang. Bagaimana Anda menanggapi dari statement Presiden Prabowo ini? Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo saya pikir benar. Memang sebagai presiden beliau juga adalah seorang wise man menyampaikan itu. Persoalannya kan kita belum tahu ini siapa yang menang atau kalah kan. Apakah memang ini hanya satu putaran atau satu putaran lagi. Satu putaran lagi kan berarti ada putaran kedua. Jadi saya pikir itu persoalannya. Nah, bahwa masing-masing memiliki keyakinan ini hanya satu putaran, kemudian kami meyakini satu putaran lagi, ya itu kan dikembalikan kepada keyakinan yang membuat masing-masing. keyakinan dari tim Ridho bahwa bisa ada dua putaran itu seperti apa sih Mas Farudin? Gimana? Yang membuat keyakinannya begitu besar dari tim Ridho bahwa nanti akan ada dua putaran itu seperti apa sih? Keyakinan seperti apa? Dasar-dasar bukti-bukti seperti apa? Begini Mbak, kalau berdasarkan penghitungan, ini kan yang diterbitkan, yang di-upload oleh KPUD Jakarta ini kan hanya C hasil kemarin, C1. Di situ tidak ada tabulasinya. Teman-teman di Paslon 03 punya hitungan sendiri dan kami juga punya hitungan sendiri. Berdasarkan hitungan kami itu bahkan tidak sampai 50%, kurang lebih 49,28 kalau saya tidak keliru. Artinya masing-masing punya kalkulasi sendiri. Tetapi kalkulasi ini kan juga pada akhirnya tentu saja dia berdasarkan keyakinan masing-masing saja. Kami tentu saja pada akhirnya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan KPU. Nah, di KPU ini perlu diingat, si rekap itu kan hanya pada tingkat TPS saja yang dimunculkan. Lalu kemudian ada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang saat ini berlangsung sampai tanggal 3, kemudian nanti kota, kabupaten sampai tanggal 6, lalu provinsi sampai tanggal 9. Seingat saya semacam itu. Artinya kita menghormati proses-proses yang berjalan itu, Mbak. Oke, Mas Ciko, ini kan ada keinginan dari tim pasangan calon Ridho untuk PSU. Di wilayah Jakarta Utara saja diharapkan ada 4 TPS yang diminta untuk melakukan pemilihan suara ulang. Bagaimana tim Pramono Rano menanggapinya? Ya itu tadi, kita berpegang pada aturan aja, karena tidak ada alasan yang valid untuk bisa melakukan PSU. Kalau soal tingkat partisipasi ya, kita bicara soal demokrasi, golput itu kembali lagi juga adalah hak dalam berdemokrasi, walaupun menyayangkan itu. Nah, kalaupun ada kritik atau mengkritisi terkait dengan voters turnout yang begitu rendah, seharusnya sebagai partai politik itu adalah kritik ke dalam. Kami di PDI Perjuangan juga mengkritik diri kami sendiri, kenapa kami tidak bisa meyakinkan masyarakat untuk kemudian datang ke TPS dan memilih. Itu menjadi evaluasi. Jadi tingkat pemilihan yang rendah ini menjadi evaluasi juga bagi partai-partai politik yang berada di pihak kami. Dan seharusnya itu juga menjadi evaluasi. Tapi kalau menurut tim Anda sendiri perlu sampai MK tidak, Mas Ciko? Jadi, kenapa? Perlu sampai MK tidak? Dan jika pun sampai MK, apakah tim Pramono Rano punya apa ya, cukup bukti, fakta, dan data yang kuat untuk melawannya? Kembali lagi Cynthia, untuk sampai ke MK harus ada aturan yang betul-betul dilanggar, dan ketika aturan itu dilanggar memang memenuhi unsur untuk bisa menjadi dasar atau pijakan untuk satu dimasuk ke MK atau dua terjadinya PSU dan lain-lain. Jadi ini yang ditahan harus di kita situ, juga Mas Ciko, ditahan di situ. Tidak semua hal itu harus sesuai selera kita. Kalau kita nggak suka lalu kita bilang harus PSU atau harus bawa ke MK. Nah ini coba ada aturan-aturan hukumnya, dan apapun itu bagi kami di tim Pram dan Rano Karno tentunya kami siap dengan segala konsekuensi, dengan segala apa yang akan terjadi, dan tentunya kita punya juga tim hukum, tim advokasi yang akan mempersiapkan segala pembelaan apabila memang diperlukan. Tapi rasa-rasanya kan kalau kita lihat yang dituju oleh tim Ridho justru bukanlah kami, justru lebih kepada penyelenggara pemilu, dan kami juga mengapresiasi segala hal yang memang dimungkinkan oleh undang-undang untuk tim Ridho protes, mengkritik, atau mengajukan apapun itu terkait hukum. Tapi kami juga tentunya memberikan apresiasi yang tinggi juga kepada penyelenggara dan juga Bawaslu yang kami melihat sampai hari ini bersikap netral. Ya.
Mas Farudin, singkat saja, apakah jika memang akan mengajukan gugatan ke MK, setiap hal yang dijadikan syarat itu sudah memenuhi setiap unsur berdasarkan peraturan yang ada? Ya, terkait itu tentu lebih spesifik oleh tim hukum kami, Mbak Cynthia, yang menyampaikan persoalan tersebut. Kalaupun misalnya tadi terkait ketidakprofesionalan KPUD di mata kami, misalnya ya antara lain juga kami mengajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Nah, tapi detail-detailnya ini tentu tim ahli, tim hukum yang akan mengajukan dan menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahrudin Muhtar dan juga Mas Ciko Hakim sudah berbagi di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya banjir bandang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyebabkan sejumlah kendaraan hanyut terbawa arus. Penanganan terkini dampak banjir akan kami hadirkan usai jeda.